Shalom anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Baik, bagus, puji Tuhan kita ucapkan ya nak. Baiklah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita secara virtual. Ibu harap semua anak-anak duduk manis dan jangan lupa sediakan Alkitab dan buku ND sekolah minggunya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Bapa. Kami ucapkan juga selamat pagi bagimu Tuhan. Dari satu hari lamanya, Tuhan menyertai kami hingga pagi ini. Tuhan yang baik, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan, dan beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami dapat berjalan dengan penuh sukacita. Biarlah firman nanti yang akan kami dengarkan juga Tuhan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Bagi teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh sembuhkan. Dan bagi kami yang ada di sini, Tuhan boleh urapi lebih lagi Bapa. Begitu juga guru-guru sekolah minggu kami yang juga akan melayani kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Tak lupa kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi corona ini Tuhan boleh dapat cepat berlalu, sehingga kami ke depannya boleh beribadah bersama-sama teman kami di sekolah minggu HKBP. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, untuk memulai kebaktian kita hari ini, ayo kita angkat satu lagu pujian untuk memulai kebaktian kita. Nah, untuk lagu sekarang kita akan bersama-sama dengan adik kita Azarel Kenan Tambunan dari Horong 1. Ayo adik Kenan, kita mau nyanyi lagu apa? Hidup Pak When Jesus. Api-api on, api-api on, and api-api on, api-api on. Yesus di dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senang ah, senang-senang. Yesus di dalam rumahku, senang-senang. Terima kasih adik Kenan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Semoga kita selalu berbahagia karena Tuhan Yesus selalu ada di rumah kita. Kita lanjutkan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 14. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Ayo teman-teman. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai
Baik anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat titah keempat. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh, itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian persembahan dari teman kita, David Putra Sihombing dan Tiara Kalista Putri Sihombing. Mereka dari Horong 1. Selamat menyaksikan. Teman, hari berguru Horas. Hari ini kita menyanyikan lagu sekolah minggu. Judulnya King Kong badannya besar. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi hanya kakinya pendek. Latihannya binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajahnya lebar, tapi ada matanya sempit. Hadiahnya binatang ikut kemana-mana, rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Jangan dadah ibu guru, terima kasih teman-teman. Dadah, salam. Dadah, salam. Anak-anak, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, mari kita dengarkan satu lagu pujian dari teman kita, Joshua Punia Doli Lumbantoruan dari Horong 1. Silahkan menyaksikan.
yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami dan anak-anak yang ada di rumah. Dan pada hari ini juga Tuhan, saat ini kami telah melaksanakan dan mengikuti ibadah kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami, dan terkhususnya bagi anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana keadaannya? Sehat ya sayang ya? Sebelum kita menyaksikan cerita tentang Nabi Nuh, sebelumnya kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 6 ayat 9. Ayo anak-anak yang ada di rumah yang sudah membuka Alkitabnya, Kejadian 6 ayat 9. Sudah dibuka sayang? Kejadian 6 ayat 9. Ayo kita membacanya bersama-sama. 2, 3, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah, supaya tenang, kita akan menyaksikan video tentang Nabi Nuh taat kepada Allah. Silahkan, selamat menyaksikan. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu.
turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, ayo anak-anak kita angkat pujian berjudul Nabi Nuh. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, jangan lupa ya untuk mendengarkan firman Tuhan secara virtual seperti hari ini, minggu depannya. Oke, kami guru sekolah minggu menyarankan untuk selalu menjaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, jaga jarak, dan kalau perlu sekali keluar rumah harus pakai masker. Oke, anak-anak, kalau bisa tidur siang, makan teratur, dan jaga kesehatannya ya. Dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.